Hai guys, welcome back to my channel. Baik lagi bersama aku, Putri lagi-lagi. Yap, maaf banget udah sekitar 3 mingguan aku nggak bikin video karena lagi sibuk banget. Kemarin tuh nerusin Yours buat di-upload di platform atau aplikasi menulis berbayar. Pokoknya salah satu platform menulis dan membaca gitu. Nah, ngomongin tentang platform menulis dan membaca, ini tuh ada yang berbayar gitu. Jadi kalau kita nulis di situ kita dapat duit. Penasaran nggak? Pasti penasaran kan gimana caranya, terus itu aplikasi apa, terus keuntungannya apa, kelemahannya apa. Yap, tapi sebelum itu jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. By the way, kalian ada yang sadar nggak sih rambut aku tuh baru loh guys. Tuh lihat, warnanya jadi gini. Kalian suka nggak? Kalau kalian suka, coba tulis di kolom komentar tentang rambut aku. Dan aku tuh gara-gara rambutnya baru kan, kayak ngewarnain kayak gini tuh kan lumayan mahal ya. Jadi tuh aku sekarang ekstra gitu ngerawat rambut. Nah, terus kemarin aku tuh dengar kalau Scarlett itu baru aja launching shampoo dan conditioner. Dan pastinya karena aku Scarlett lovers, jadi aku wajib banget coba. Nah, ini dia, ini samponya udah aku coba sampai sisa segini. Tuh. Nah, ini tuh namanya Jordania Sea Salt Shampoo dan Jordania Sea Salt Conditioner. Ini warnanya cantik banget gak sih? Lihat deh. Tuh, ada bubble-bubblenya gitu. Terus ini warnanya ungu gitu, cantik. Dan kalau misalnya kalian cium, wanginya tuh bener-bener wangi enak banget. Yang samponya ini wanginya kayak wangi sea salt gitu yang nyegerin. Pokoknya wanginya seger banget, enak. Terus kalau buat yang conditionernya ini, wanginya tuh kayak manis-manis gitu. Enak deh pokoknya, kayak pakai parfum di rambut. Aku sebenarnya pas waktu pertama kali pakai shampoo ini, aku masukin ke IG story dan bisa kalian lihat before afternya itu. Bener-bener dari rambut aku kusut, ini sama sekali belum sisiran. Baru bangun tidur, terus aku langsung mandi. Habis itu pakai Scarlett Jordania Sea Salt Shampoo sama conditionernya, dan hasilnya tuh kayak langsung halus. Ini tuh kayak bener-bener belum aku sisir sama sekali rambutnya, kayak cuman ya udah gitu, kayak dirapiin pakai tangan aja. Tapi itu bener-bener kayak rapi banget, gampang diatur, rambut jadi sehat, berkilau, wangi pastinya, lembut. Terus juga selama aku pakai ini sampai setengah, itu tuh ketombe tuh bener-bener berkurang. Jadi ini worth juga sih buat ketombe kalau di aku. Makanya kalian wajib banget coba karena ini harganya affordable banget sih guys. Cuma 75.000 aja per produknya, tapi khasiatnya tuh berasa banget di pemakaian pertama kalian. Ini jangan lupa juga buat pakai conditionernya biar rambut kalian tuh makin halus dan gampang diatur. Jadi pas nyisirnya tuh nggak kusut gitu. Nah, aku pokoknya rekomendasiin banget buat kalian yang lagi nyari produk perawatan rambut, apalagi khususnya buat rambut kalian yang suka lepek, susah diatur, dan kayak nggak sehat. Wajib banget buat cobain Scarlett Jordania Sea Salt Shampoo and Conditioner, karena ini udah ada di Shopee-nya Scarlett. Jadi kalau kalian mau pesen, tinggal order aja ke Shopee-nya, linknya udah aku taruh di description box. Dan ini udah aman banget, udah BPOM, no animal testing, halal, dan pastinya harganya affordable banget, nggak bikin kantong kalian jebol. Jadi pokoknya jangan lupa cobain ya guys, biar rambutnya berkilau kayak aku tuh, lihat. Oke, lanjut ke pembahasan tentang platform menulis online berbayar. Siapa sih yang nggak pengen dibayar? Pasti semua orang tuh pingin ngelakuin sesuatu dan dapat hasilnya, apalagi hasil berbentuk uang ya kan. Pasti kalian pingin banget dapat duit dari hasil nulis, ya nggak sih? Nah, ini mungkin cara alternatif kalau misalnya kalian nggak bisa nerbitin buku, kalian bisa banget ngajuin naskah kalian di platform menulis online berbayar. Jadi platform menulis online berbayar itu bisa dalam bentuk web atau aplikasi. Sama aja sih sebenarnya kayak Wattpad. Bedanya mereka tuh berani ngebayar penulis untuk nulis di situ, atau membayar sebuah naskah yang udah jadi untuk ditaruh di aplikasi itu. Jadi misalnya kalian udah nulis di Wattpad atau di blog atau di aplikasi apapun, terus kalian pengen jual naskah kalian ke mereka, itu bisa banget, itu bakal mereka beli. Dan belinya tuh biasanya dalam bentuk dolar guys. Wah, cuan. Nah, platform menulis berbayar tuh banyak banget, dan aku nggak bakal ngejelasin satu platform spesifik, tapi aku bakal ngejelasin secara general aja. Nah, aku udah ngumpulin beberapa pertanyaan tentang platform menulis ini,
biar pembahasan kita itu nggak kemana-mana. Jadi aku bakal jawab-jawabin aja. Jadi ini ada yang nanya, apa benefitnya Kak selain dari sisi pendapatannya ya? Makasih. Sebenarnya benefit terbesar adalah dari sisi pendapatan. Karena susah Cin buat dapetin duit dengan cara nulis gitu. Jadi dengan aplikasi ini tuh kayak benar-benar memudahkan kita banget. Apalagi bayarannya menurut aku lumayan sih, pakai dolar gitu. Nah selain itu biasanya kalau kalian udah join di aplikasi atau kalian misalnya udah kontrak atau udah berhasil ngejual naskah kalian ke aplikasi atau web menulis itu, kalian bakal dijoinin grup gitu, dan di grup itu kalian bisa kenalan, ya banyakin temen. Jadi selain dapet duit kalian juga dapet temen, dan pastinya juga dapat pengalaman. Jadi pengalaman baru loh, kalian mainnya nggak di Wattpad doang nih, tapi juga main di aplikasi atau web-web lainnya. Pastinya dari segi tampilannya aja beda, terus dari segmentasi pembacanya juga pasti beda ya kan. Karena yang aku ngelihat kayak Wattpad nih kebanyakan tuh kayak diisi sama kayak anak-anak muda, terus ada beberapa aplikasi yang diisi sama kaum ibu-ibu misalnya gitu, atau anak-anak kampus gitu. Kayak mereka pasti punya target pasar yang berbeda gitu. Jadi ketika kalian terjun di situ, otomatis cerita kalian tuh bakal lebih dikenal sama kalangan luas gitu. Jadi nggak cuman di kalangan itu aja. Terus ini ada yang nanya lagi, dapat uangnya tuh kalau ceritanya rame aja atau gimana? Terus ada juga nanya kalau pembaca yang sedikit bakal dibayar juga atau enggak. Nah, jadi soal bayaran ini sebenarnya tergantung dari kontrak kalian gitu. Kalau misalnya kalian kontrak cuma untuk menjual naskah putus aja gitu ya, berarti bodo amat gitu. Selama naskah kalian ada di situ, mau itu ada yang baca atau yang enggak, ya kalian tetap dapat uang gitu. Karena setelah mereka bayar, udah mereka bebas mau ngapain naskah kalian. Tapi ada juga yang berpatokan sama royalti. Misalnya royaltinya itu dari kalau yang baca sekian ribu nanti dapat berapa dolar, kalau yang baca sekian ribu dapat berapa dolar gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak ada yang baca, ya berarti kalian nggak dapat duit gitu. Jadi kalian pahamin dulu nih, apakah kontrak kerja aplikasi ini menguntungkan buat kalian atau enggak gitu. Jadi jangan lupa baca kontraknya bener-bener. Cuman yang sangat amat menyedihkan, aplikasi-aplikasi menulis berbayar ini biasanya tuh dari luar, dan kontraknya tuh pakai bahasa Inggris yang isinya panjang banget. Dan itu bikin malesin banget sih buat melajarin satu-satu gitu. Jadi ya semangat deh kalian, pokoknya jangan tanda tangan kontrak dulu sebelum kalian ngerti kontrak kalian itu menguntungkan atau enggak buat kalian. Nah ini ada pertanyaan, ini kayaknya nanya udah ngerti deh, atau dia pernah ditawarin. Dia nanya lebih bagus ambil eksklusif atau non eksklusif Kak. Aku jelasin dulu sebelumnya. Jadi eksklusif itu cerita kalian hanya boleh ada di aplikasi itu. Jadi misal kalian pernah upload cerita itu di Wattpad, kalian hapus cerita itu dari Wattpad, nggak boleh, karena cuman boleh ada di aplikasi itu. Dan kalau non eksklusif, cerita kalian tuh udah dibeli sama mereka udah bayar, kalian udah dapet duit, tapi kalian bebas naruh cerita kalian dimanapun ataupun diterbitkan jadi buku. Jadi lebih bagus mana ya? Menurut aku tergantung penawarannya. Kalau misalnya harganya itu ya standar, aku sih bakal lebih milih yang non eksklusif biar ceritanya tetap bisa aku jual di tempat lain ataupun diterbitkan. Tapi kalau misalnya mereka nawarin eksklusif dengan harga yang worth it, kayaknya bakal aku ambil deh. Lanjut, ini pertanyaan bagus banget. Lebih better mana, kirim naskah langsung ke publisher atau platform berbayar? Kalau aku ngelihat situasi dulu nih, kira-kira naskah aku bakal laku berapa ya kalau diterbitin. Karena kalau diterbitin kan kita kayak bisa ngitung nih, oh royalti 10% dari harga buku paling mahal 99.000, jadi satu buku kejual aku dapat 9.900. Kira-kira paling aku bisa ngejual berapa ya, 300 buku, 500 buku, tinggal dikaliin aja hasilnya segitu. Tapi kalau aku jual di aplikasi berbayar aku dapat segini gitu. Jadi kalian bisa ngitung loh, kira-kira lebih untung yang mana, ngirim ke publisher buat diterbitin jadi buku fisik atau tulis di aplikasi menulis berbayar. Cuman kalau aku sih sebenarnya balik lagi tergantung penawaran si aplikasi itu, dia berani nawar naskah aku itu seharga berapa. Kalau menurut aku itu tinggi, ya mungkin aku bakal lepas di sana dan nggak aku terbitin gitu.
Tapi kalau misalnya harganya standar, biasa aja, dengan kontrak yang sangat amat mengikat dan merugikan aku, ya aku lebih milih buat nerbitin jadi novel asli lah, fisik. Udah dapat nama, dapat branding, terus kayak lebih bergengsi, ya nggak? Impian banyak penulis. Ini banyak banget jadi masalah. Cara tahu kalau si aplikasi novel berbayar ini real atau fake gimana, Kak? Kalian pernah denger pasti ya, belakangan tuh ada aplikasi nulis yang katanya sih penipuan, cuman aku nggak tahu jelas, cuman kayak denger dari tweet atau dari cerita orang-orang gitu, katanya mereka nulis di situ tapi bayarannya nggak sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Nah, gimana sih cara taunya itu aplikasi bener atau enggak? Ya nggak ada cara lain dengan nanya ke temen yang udah duluan terjun ke aplikasi itu. Jujur aku waktu daftar aplikasi ini yang tadi aku ceritain, aku masukin I'm Yours ke situ, itu aku berani daftar ketika teman-teman aku tuh udah pada daftar, udah pada dapet duit, ceritanya udah tayang, itu baru aku berani gitu. Tapi kalau misalnya belum ada yang daftar atau belum ada yang coba, aku nggak mau jadi kelinci percobaannya guys. Walaupun dijanjiin bayaran mahal juga aku kayak no lah gitu, karena kayak takut gitu ya dikecewain atau ditipu gitu. Udah dijanjiin bakal dapet segini, tahu-taunya nggak dapet atau zong gitu, ternyata bayarannya nggak sesuai sama yang mereka janjiin. Jadi ya itu, kalian boleh gabung aplikasi atau web novel kalau misalnya teman kalian udah ada yang terjun. Pokoknya buat yang kayak gini-ginian jangan berani ambil langkah pertama. Ini tips dari aku ya, karena banyak banget loh yang akhirnya nyesel karena kayak ternyata kontraknya mengikat atau ternyata nggak worth it perjanjiannya gitu, atau kayak oh ternyata kayak gini binaannya gitu. Jadi ya pokoknya jangan buru-buru ambil keputusan. Dan aku tuh kemarin iseng kan buka question box di IG story, aku nanya pendapatan kalian tuh yang nulis di aplikasi berbayar tuh berapa. Dan aku takjub banget nih, bisa kalian lihat penghasilan mereka tuh bisa sampai 2 digit guys. Itu kayak kira itu banyak banget gitu. Dan bahkan ada yang 2 digitnya itu tuh per bulan. Itu oh my god. Gara-gara itu aku langsung kayak pelajarin gitu loh aplikasi-aplikasi berbayar ini, kok bisa gitu nguntunginnya, hitungannya kayak gimana. Cuman ya setiap orang penawarannya sih beda-beda gitu. Biasanya yang kayak 20 juta biasanya yang 2 digit. Biasanya yang penghasilannya 2 digit itu tuh biasanya kayak penulis-penulis yang udah terkenal atau bukunya pernah bestseller atau kayak dia followersnya banyak. Nah tapi kayak penghasilan itu tuh dari yang aku tanya-tanya, mereka tuh dapetin penghasilan itu tuh kayak nggak tetap gitu loh, kayak kadang segitu, kadang nggak segitu gitu. Sama aja sih kayak kalian nerbitin novel dijual di Gramet juga ya penghasilannya kayak gitu, nggak jelas, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun gitu. Terus ngebahas tentang aplikasi-aplikasi menulis bodong gitu, itu kalian harus hati-hati loh, karena itu banyak banget penipuannya. Kayak mereka tuh pingin dapetin naskah kita secara cuma-cuma aja dengan mengiming-imingi kita banyak uang. Nyatanya pas kita udah tanda tangan kontrak, kita nggak dapetin hak kita gitu. Itu banyak banget yang nggak teliti. Jadi saran aku, kalian teliti saat baca kontrak. Walaupun editornya misalnya udah ngehubungin kalian, ini kamu naskahnya masukin ke aplikasi ini kita aja, nanti dapat 10 juta gitu. Tapi pas kalian baca kontrak, tapi pas kalian udah tanda tangan kontrak ternyata nggak dapet gitu. Dan ketika kalian teliti lagi kontraknya, ternyata di dalam kontrak itu nggak ada nominal segitu, isinya cuma tentang pemindahan karya atau kayak pemutusan hak cipta dari kalian ke mereka gitu. Jadi pokoknya hati-hati banget buat kalian yang mau coba-coba aplikasi berbayar. Pokoknya hati-hati dan banyak tanya lagi ke orang sekitar. Kalian gak perlu malu buat nanya di best, di grup, di Twitter, atau tiba-tiba nge-komen penulis yang udah duluan nulis di situ. Nggak apa-apa, nggak perlu takut, ini demi kalian. Soalnya mereka itu tuh pakai kontrak gitu, jadi mengikat gitu. Takutnya kontraknya tuh lama, kadang tuh emang gitu, suka kayak ada yang 2 tahun mah mending ya. Ini kadang ada yang sampai 50 tahun, bahkan ada yang seumur hidup.
Jadi pokoknya kalian harus teliti banget baca kontraknya. Emang sih ini menguntungkan, cuman ya ada juga hal-hal yang harus kalian perhatikan gitu loh. Niatnya kan mau untung, nanti malah zong ya kan. Udah ngasih naskah atau nggak dapet duit yang sesuai dijanjiin ya kan. Nah, atau kalau misalnya kalian percaya diri nih kayak followers gue banyak, naskah di Wattpad gue udah dibaca jutaan pembaca gitu, kalian boleh banget minta DP gitu. Jadi kalian mau ngasih naskah kalian kalau mereka udah ngasih DP paling nggak kayak 50% gitu. Jadi kan kayak aman lah ya, kalau mereka nipu pun ya seenggaknya kalian udah dapat 50%. Dan kalau mereka udah berani ngasih 50%, biasanya mereka tuh serius. Yap, kayaknya segini aja deh pembahasan tentang platform menulis berbayar. Sebenarnya aku juga lagi ngurusin salah satu platform kayak bantu nyari-nyari naskah. Cuma nanti misalnya udah fix kayak kerjasamanya enak atau aplikasinya nih udah bagus gitu, aku bakal sharing ke kalian kayak tentang gimana caranya masuk aplikasi itu, gimana cara dapetin duitnya, terus juga aman atau enggaknya, dan semuanya. Tapi ya tunggu dulu, paling mungkin bulan depan kali ya. Ya pokoknya segini aja video kali ini tentang platform menulis berbayar. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa banget buat nulis di kolom komentar, nanti bakal aku jawab. Pokoknya makasih yang udah nonton, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye bye.